LS Banten ya. Alhamdulillah ini Kiai, sebenarnya saya itu ada unek-unek Kiai. Jadi kemarin itu ada informasi bahwasanya Sayyid Mahdi Ar-Rojai itu telah kembali lagi mengisbat nasab kepada Ubaidillah Kiai. Jadi bukan kepada Rasulullah tapi kepada Ubaidillah. Itu pranknya Syekh Mahdi Rojai untuk Balawi. Coba kita lihat itu di dalam tulisan Syekh Mahdi Rojai kemarin yang di-share oleh teman-teman ke saya. Katanya ini dipublish oleh Rumil Abbas di dalam halaman Facebooknya bahwa Syekh Mahdi Rojai kembali menandatangani ketersambungan nasab Ba'alawi. Saya lihat di situ kalimatnya la syakka wala syubhata fi siyadati hadhil usrati syarifati al-muntasibati ila Ubaidillah ibni Ahmad al-Muhajir. Tanda tangan Syekh Mahdi Rojai dengan stempel. Ini prank dari Syekh Mahdi Rojai kepada keluarga Ba'alawi. Bagaimana saya mengatakan ini prank? Karena yang diyakini oleh Syekh Mahdi Rojai sekarang ini, mereka bukan turunan Nabi, tapi al-muntasibati ila Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Turunan Ubaidillah. Ya? Turunan Ubaidillah, yakin la syakka wala syubhata, ini turunan Ubaidillah kata Syekh Mahdi Rojai, bukan turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz siyada itu tidaklah berkonsekuensi terhadap kesayyidan kepada nasab kepada Rasulullah. Lihat di dalam kitab-kitab nasab seperti Rasail fi Ilmil Ansab bahwa kalimat sayyid, kalimat syarif itu tidak berarti apa-apa di dalam pengisbatan nasab tanpa adanya data, tanpa adanya sumber. Di situ fi siyadati hadhil usrati asyarifati al-muntasibati li Ubaidillah, bukan li Rasulillah Muhammad SAW. Dan saya meyakini Gus Haji sekarang ini Syekh Mahdi Rojai mungkin ketika sudah saya surati secara terbuka itu tentang bahwa saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang nasab Ba'alawi yang pada Ramadan tahun kemarin, bukan tahun ini, Ramadan tahun kemarinnya itu dia telah menyatakan bahwa sah nasabnya Ba'alawi. Itu mungkin setelah itu beliau banyak membaca, beliau banyak mengkaji, beliau banyak lagi meneliti. Dan kita lihat dari surat kemarin yang Rabiul Awal itu, Rabiul Awal berarti kan setelah Ramadan itu. Di situ fi siyadati hadhil usrah asy-syarifah al-muntasibah li Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi Ubaidillahnya itu binnya Ahmad al-Muhajir, bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Naqib. Sedangkan yang telah terverifikasi secara ilmu nasab, ilmu sejarah, keturunan Rasulullah itu namanya Ahmad bin Isa. Tidak ada gelar bagi Ahmad bin Isa itu adalah Al-Muhajir. Dari mulai Ahmad Al-Muhajir hidup, Ahmad bin Isa hidup sampai abad ke-12 itu tidak ada gelar Ahmad itu bin Isa sebagai Al-Muhajir. Gelarnya adalah Al-Abah dan An-Nafat. Gelar Al-Muhajir itu disematkan oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Barulah sejak abad ke-12 itu gelar Al-Muhajir ini menyebar sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Yaman. Sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, maka mereka membuat gelar-gelar sendiri, yaitu Al-Muhajir. Seakan-akan betul-betul ini Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Yaman. Padahal Gus Aziz itu kita tahu, Gus Aziz juga sudah meneliti, tidak ada satu keterangan pun kitab-kitab nasab dan kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ada di Basrah. Di Basrahnya aja itu tidak ada, apalagi hijrah dari Basrah ke Yaman. Orang yang tidak ada di Basrah, bagaimana dia bisa hijrah dari Basrah ke Yaman? Dia adanya di Madinah. Nah ini barangkali kayak kan kalau di kitab Al-Ghaibah itu kan ada di Surya itu kan. Iya. Jangan-jangan itu salah baca. Termasuk Tengku Said Qori itu salah baca. Kata Tengku itu dibacanya Basriyan. Jadi hal kaunihi Basriyan. Bahwa Ahmad bin Isa masuk ke Abul Hasan
Basriyan Basri ya. dalam keadaan dia sebagai orang Basrah. Itu salah baca. Itu namanya bisurya, bahwa Ahmad bin Isa masuk ke rumahnya Abdul Hasan ini di kampung Surya yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi jangankan Balawi, Tengku Said Korea aja itu salah baca, itu terkecoh itu. Nah lalu gimana tuh kayak kan kalau di mana itu kitab Fathur Rahim Rahman karya Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamro itu kan di saat itu di abad 9 makam dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu saat itu kan belum ada. Iya. Nah kemudian menceritakan tentang masanya Abdurrahman As-Segaf itu bahwa yang diziarahi itu hanya gunung atau hanya perkampungan saja. Iya. Nah, lalu setelah itulah baru dibikin. Nah menurut pandangan kayak gitu. Iya. Iya karena memang wah, ada Kiai Yusuf ini udah datang. Ya, Ini langsung live ini Kiai Yusuf. ya. Oke. Langsung ya. Ya. Selamat datang ya. Selamat datang. Kiai kasih ini dulu sama netizen. Assalamualaikum. Apa? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang terhormat, selamat datang dan selamat menyaksikan live di sini. Doakan biar acara sukses, berkah, manfaat untuk semuanya. Demikian, Allahu a'lam ila aqwamit thoriq bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saya ulangi. Itu memang makam Ahmad bin Isa yang gak bakal ada di Yaman, gak bakal ada di Hadramaut, gak bakal ada di Bor. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah hijrah ke Yaman. Bagaimana makamnya ada di Yaman, ya kan? Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang paling tua itu adalah di abad ke-5, 460 oleh At-Tusi di dalam kitab Al-Ghaibah. Dia ada di Madinah. Dan setelah kutipan dari At-Tusi itu tidak ada lagi kutipan ulama tentang di mana adanya Ahmad bin Isa. Di dalam ilmu sejarah dan juga ilmu usul fikih, al-aslu baqa'u makana la makan. Kalaulah sebuah proposisi tentang suatu kejadian atau seorang sosok tokoh dikisahkan ada di dalam satu tempat, kemudian tidak ada berita tentangnya lagi bahwa dia pindah atau pergi dari tempat itu, maka kita harus menghukumi secara ilmiah bahwa dia ada di sana, tidak pernah berhijrah kemana-mana. Dan kita sudah mengirimkan pertanyaan kepada Umel Abbas, kepada Rabita, ada tidak keterangan yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Ada tidak keterangan kitab pun dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-8 atau awal abad 9 yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Sampai sekarang belum ditemukan. Ada enggak sebuah keterangan yang menyatakan Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman? Atau keterangan bahwa ini makam Ahmad bin Isa mulai dari abad ke-4, 9? Enggak bakal ketemu. Karena diciptakannya pada abad 9. Oh gitu ya. Baru dibangun pada abad 9. Bagaimana sesuatu yang dibangun di abad 9 kemudian kita cari keterangannya di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 enggak bakal ketemu. Iya. Nah, padahal kayak kalau di Yaman sendiri kan ada itu Al-Imamul Hadi, Yahya bin Husain bin Ibrahim Ar-Razi. Iya. Nah, itu kan masanya itu jauh sebelum Baidillah. Iya. Nah, tapi sejarahnya tercatat, kemudian karya-karyanya pun ada, bahkan pengaruh pemikirannya pun sampai sekarang kita masih bisa dapat. Ya, nah, kalau untuk misalkan tokoh-tokoh dari Balawi, Fakih Muqaddam misalkan, itu pengaruh fikihnya nggak kita temukan sama sekali. Iya. Iya. Iya, ya Allah, resek ya. Kemarin lebaran ngobrol itu karena lebaran karena di Mawaki. Siap ya. Barangkali itu pertanyaan terakhir guys. Apa pertanyaannya apa? Artinya kalau di masa-masa sebelumnya itu ada pengaruhnya. Iya.
siapa tadi, Imam Al-Hadi, Yahya bin Husain Ya. bin Ibrahim Ar-Razi, itu ada. Keluarga Ar-Ras, kedua keluarga Toba-Toba yang ada di Yaman itu datang abad ketiga Hijriah. Kemudian mereka dihormati oleh orang Yaman. Dia tinggal di Sana'a, kemudian menyebar dari sana. Dan secara ilmu sejarah dan antropologi serta sosiologi itu pas, karena mereka bermadhab Zaidiyah kan. Kemudian datang ke situ orang-orang yang juga menganut Zaidiyah. Ini kalau kisah datangnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut itu nggak nyambung secara antropologi. Kenapa? Karena orang-orang di Hadramaut ketika itu madhabnya Ibadiyah. Madhab Ibadiyah atau Abadiyah itu madhab Khawarij yang benci terhadap orang-orang Syiah. Bagaimana orang yang Syiah Imamiyah yang disebutkan di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra karya Ibnu Ainabah abad ke-9 bahwa Ahmad bin Isa adalah Imamiyul Madhab, seorang Syiah Imamiyah. Bagaimana seorang Syiah Imamiyah kemudian dia datang ujuk-ujuk ke markas Khawarij yang ada di Hadramaut ketika itu. Kalau orang-orang Zaidiyah, madhab Hadawiyah, Zaidiyah Hadawiyah datang ke Sana'a itu tepat karena mereka di situ memang diharapkan datang oleh orang-orang Sana'a. Mereka dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah kalau ini nggak masuk akal karena memang Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib tidak pernah hijrah ke Yaman, tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Tidak ada orang yang bernama Ahmad bin Isa yang pernah datang ke Yaman. Kalau ada orang-orang sekarang mengaku keturunan Ahmad bin Isa dan mengatakan mereka itu Ahmad bin Isanya adalah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, cucu dari Ali Al-Uraidi, itu jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diterima secara ilmiah. Kalaulah dia Ubaidillahnya bin Ahmad Al-Muhajir nggak apa-apa. Seperti Syekh Mahdi Rajai mengatakan bahwa sah Ba'alawi Indonesia ini keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya enggak apa-apa, itu nama Ubaidillah tidak pernah terkonfirmasi di dalam kitab nasab. Nama Ahmad Al-Muhajir juga tidak ada di kitab nasab. Itu nama yang diciptakan sendiri. Ya silakan saja. Ahmad Al-Muhajir punya anak Ubaidillah. Tapi Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab abad ke-6 579 As-Sajarah Mubarakah karya Imam Al-Bakhr Razi bahwa anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. La walada lahu ismuhu Ubaidillah. Tidak kayak yang Imam Rojai itu dua orang berbeda yang dia maksud berarti. Jadi dia mah bilangnya Ahmad. Itu namanya falasi atau dalam ilmu manteknya mughalathah itu. Atau safsatah ya. Safsatah. Pertanyaan terakhir Kiai. Ya. Sebenarnya apa sih keuntungan mereka itu atau Ba'alawi itu mengaku sebagai keturunan Nabi? Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah privilege, syarafah, kemudahan hidup, banyak duit dan sebagainya. Apalagi kalau di Indonesia. Di Indonesia ini diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk mencintai dzurriyyat Nabi. Mereka tahu itu bahwa orang Indonesia diajarkan mencintai dzurriyyat Nabi. Ya, ketika mereka tahu itu, maka mereka mengaku sebagai turunan Nabi, mendoktrin bahwa betul-betul mereka turunan Nabi. Untuk apa? Mendapatkan penghormatan dari masyarakat Indonesia yang mencintai dzurriyyat Nabi. Ini mudah kaya kayaknya. Mudah kaya dan lain sebagainya itu. Tetapi hari ini umat Islam Indonesia mungkin 99% sudah tidak percaya mereka dzurriyyat Nabi. Boleh dibikin sebuah polling itu. Yang masih diem aja kiai-kiai itu udah nggak percaya mereka dzurriyyat Nabi. Saya aja nggak mau bersuara kayaknya. Belum waktunya bersuara. Saya mayoritas. Sudah pada bilang ke saya yang sepuh-sepuh yang udah tua itu saya datangin. Udah katanya bagian yang muda-muda aja kita mau. Oh gitu dari KKSP ya. Kayak sepuh itu saya datangi terus rumah ke rumah. Bagaimana dengan tesnya Kiai Iman? Bagus katanya lanjut. Kami memang di belakang semua udah tua, ini bagian yang muda-muda katanya. Ya barangkali cukup sekian Kiai. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dan pencerahannya kepada kita semua dan kepada para netizen.
Mohon doanya para sahabat-sahabat, mudah-mudahan acara pelantikan PWI LS Dan Provinsi perlu Banten diluruskan dulu ke para penelitian bahwa Kiai Haji Madi itu bukan benci, bukan hasut, bukan oh, apa-apa. itu udah tahu. Ya, ini terus aja di ini dia berkali-kali, mereka juga kan berkali-kali yang jadi supaya mereka jangan berbuat dosa terus, murni Kiai Haji Madi itu untuk meluruskan dan menjaga nasab yang mulia Nabi Muhammad SAW Nabi kita. Karena ini sangkut taut ke sana itu mengurutnya memuaranya ke masalah agama juga nanti. Ya, kesucian dan kemurnian Islam itu sudah ternodai kalau dibiarkan masalah nasab yang nyambung ke Rasulullah diklaim tanpa ada bukti terus memperlihatkan akhlak yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, terima kasih. Ini perlu tahu juga. Ya, terima kasih. Barangkali ada closing statement. Ya, semoga umat Islam Indonesia akan semakin barokah. Amin. Umat Islam Indonesia semakin merdeka. Hilangkan mental terjajah dari setiap jiwa umat Islam Indonesia. Selamat berjuang. NKRI Harga mati. Harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai Senang.